Itu temuan istimewamu hanyanya. Jadi, aku mungkin menemukan koin. Ini kejahatan arkeologi terbesar dalam sejarah manusia dan hampir tidak ada yang membicarakannya. Pada tahun 1999, 6.000 ton tanah dikeruk dari tempat tersuci di bumi, Bukit Bait Suci di Yerusalem, oleh bulldozer. Tanpa arkeolog, tanpa kamera, dan tanpa izin. Mereka mengangkutnya dengan truk dan membuangnya semuanya di sini, di sebuah lembah, seolah-olah itu sampah. Dan alasan dibalik mengapa mereka melakukannya lebih buruk daripada kejahatan itu sendiri. Shalom teman-teman, saya berdiri di atas bukit di atas Yerusalem. Anda bisa melihat Bukit Bait Suci berada tepat di arah itu. Disinilah Abraham mengikat Ishak, tempat Salomo membangun Bait Suci pertama, tempat Yesus mengajar, menangis, dan membalikan meja para penukar uang. Selama 3.000 tahun, setiap lapisan tanah ini telah direndam dalam sejarah Alkitab. Tanah di sini berwarna abu-abu. Ini adalah warna karena mereka mengambil semua lapisan yang berbeda dan mencampurnya. Ini sebenarnya adalah warna kehancuran. Abu itu sendiri yang mewarnai. Abu yang terbakar. Yang terkumpul dan benar-benar mewarnai seluruh tanah Yerusalem dan semua lapisan yang kita miliki. Biasanya arkeologi terjadi di lokasi. Tapi inilah yang tidak pernah diberitahukan kepada kebanyakan orang Kristen yang mencintai Israel. Bukit Bait Suci saat ini dikendalikan oleh lembaga keagamaan Islam yang disebut Wakaf. Dan selama beberapa dekade, mereka telah mendorong narasi politik bahwa tidak pernah ada Bait Suci Yahudi di sini. Bahwa Salomo adalah mitos. Bahwa Bait Suci Herodes tidak pernah ada. Bahwa hubungan Yahudi dengan gunung ini adalah rekayasa. Tapi ada satu masalah dengan narasi itu. Ama itu sendiri nggak setuju dengan mereka. Setiap jengkal tanah di Bukit Bait Suci dipenuhi dengan bukti fisik. Prasasti Ibrani, segel imam, koin dari raja-raja Yahudi, ubin lantai dari Bait Suci Herodes. Itu adalah bukti bahwa Alkitab mengatakan yang sebenarnya. Bukti yang bisa Anda pegang di tangan Anda sendiri. Jadi pada tahun 1999, dengan kedok membangun masjid bawah tanah, Wakaf membawa alat berat dan mengeruk ribuan ton tanah itu. Mereka membuangnya di lembah Kidron dan pergi begitu aja. Dan jika dua arkeolog Israel tidak datang dengan truk mereka sendiri untuk menyelamatkan ini, maka setiap fragmen sejarah di belakang saya ini akan hilang selamanya. Ini adalah upaya untuk menghapus Alkitab dari tanah tempat ia ditulis. Dan disinilah penyelamatan itu terjadi. Ini disebut proyek penyaringan Bukit Bait Suci. Aturannya sederhana. Setiap ember tanah yang diselamatin itu dicuci, disaring, dan dicari dengan tangan. Satu batu demi satu batu. Karena bulldozer menghancurkan lapisan arkeologi, Anda tidak bisa lagi menentukan tanggal temuan berdasarkan kedalaman. Satu-satunya cara menyelamatkan yang tersisa adalah memeriksa setiap batu. Jadi setelah kita ngisi ember-embernya, kita bawa ember-ember ini. Dan Emunah, mau gak kau membantuku? Dan kita tuangkan semuanya ke dalam. Dan kemudian kita mulai. Tentu saja kita pakai sarung tangan dan masker dengan benar. Sulit melakukannya terus di bawah terik matahari. Dan setelah kita selesai menyaring, kita masukkan kembali ke dalam ember. Tapi lihat, kita udah bisa melihat potongan-potongan kaca. Ini agak sedikit modern. Kita mulai bisa melihat sedikit benda-benda seperti tanah liat. Ini adalah bagian dari sebuah mosaik. Oke, jadi kita udah ngelihatnya. Tapi kita nggak berhenti di sini, karena ini bukan tugas kami. Orang-orang yang benar-benar akan memeriksa dan menemukan segalanya adalah Anda dan pengunjung lain yang datang ke sini. Dan begitulah cara kami memeriksa seluruh tumpukan tanah yang sangat banyak di sini. Saat penentuan, katakanlah aku akan memilih yang ini, oke? Tasiyun. Bagus banget sih. Sekarang cuci sampai bersih. Oke, harus kuakui, ini gila. Karena kita menyaring tanah yang mungkin udah berusia 3.000 tahun. Kita nggak tahu apa yang akan kita temukan. Tapi kita ingin mencucinya dengan bersih. Jadi, ya aku udah lihat ini, tapi sepertinya bukan. Bukan, itu sebenarnya dengan Google Lens kamu bisa tahu ini mangkuk saji.
Ya, baik. Secara keseluruhan kita berurusan dengan 127 bahan yang berbeda. Jadi kita mencari tembikar yang terbuat dari tanah liat. Kita mencari logam. Ini tembikan. Ya, tepat. Jadi itu masuk ke tumpukan tembikar. Oke. Kita mencari batu mosaik. Oke. Jadi ini plester dari dinding. Itu adalah dinding beberapa ribu tahun yang lalu. Mungkin 2000, mungkin sedikit lebih lama atau kurang. Ada kemungkinan kau akan menemukan sesuatu atau tidak menemukan apapun. Mari coba yang ini. Jika aku tidak menemukan koin hari ini, aku tidak tahu harus bagaimana. Oke? Ya. Kalau ya. Lihat yang kau temukan. Oke, ini kayu seperti Kau lihat mosaik. em, Mosaik biasanya akan terlihat seperti kotak, seperti pixel. Siapapun yang pernah bermain Minecraft, aku tidak tahu apakah ini mosaik. Ini. Wah. kita menemukan mosaik. Kita menemukan mosaik. Bagian terbesar dari kisah 3000 tahun Bukit Bait Suci. Tunggu, apa itu? Logam? Ya, Kelihatannya seperti dan kau bisa lihat itu perunggu. ya, Lihat warnanya. Ini adalah karab dari perunggu. bukan. Ini pasti bisa jadi potongan koin. Oke. Jadi ini bisa seperti koin yang dipotong menjadi 4 bagian atau pecah. Itu perunggu, jadi itu udah pasti karat dari sebuah koin. Dan secara keseluruhan kami memiliki 7.000 koin. Jadi kami punya sekitar 2.000 koin lagi yang perlu kami periksa. Jadi kami punya proyek bernama Adopsi Koin untuk melihat apakah ada yang ingin mempercepat prosesnya. Karena butuh 1 hari untuk ngeklaimnya. Wah, luar biasa. Itu temuan spesialmu Hananya. Jadi aku mungkin telah menemukan koin, sebuah koin hari ini. Jadi ini gila. Sekali lagi, kita nggak tahu pasti tanggal dan sejarah tepatnya. Tapi faktanya, di sini mereka bisa menemukan barang dan artefak dari ribuan tahun yang lalu. Artinya, fragmen ini ada di Bukit Bait Suci, mungkin saat Yesus ada di sana. Seorang imam mungkin membawanya, seorang peziarah mungkin menjatuhinya. Seseorang hidup dan bernapas dan berjalan melewati pelataran Bait Suci, dan mereka mungkin memegang ini. Dan sekarang kita sedang melihatnya. Mereka telah menarik mata panah dari tanah ini dari tentara Babilonia yang membakar bait suci Salomo hingga rata dengan tanah pada 586 sebelum Masehi. Peristiwa persis yang dijelaskan dalam 2 Raja-Raja. Mereka telah mengeluarkan ubin lantai dari pelataran bait suci Herodes, tanah yang sama yang dipijak Yesus. Mereka menemukan segel tanah liat yang dicap dengan nama keluarga imam, Imer, keluarga yang disebutkan dalam kitab Yeremia. Mereka telah menemukan koin Ibrani, timbangan Yudea, setengah shikel perak dari masa pemberontakan Yahudi melawan Roma. Setiap artefak ini adalah sebuah sidik jari. Ini mengatakan kami pernah di sini. Alkitab itu nyata. Dan barang-barang khusus yang saya pegang ini adalah tanah liat yang ditemukan di sini dari periode Bait Suci pertama. Jadi sungguh menakjubkan bahwa saya memegang di tangan saya sendiri sejarah ribuan tahun. Dan di sini kami menemukan minggu lalu inflasi di era Bizantium. Koin-koinnya lebih kecil beberapa di antaranya dan itu karena nilai uang yang turun. Jadi kita sebenarnya bisa melihat kisah inflasi dari era Romawi ke era Bizantium. Ini adalah dinding, trotoar, ubin marmer yang menempel di dinding. Dan itulah yang menyadarkan saya berdiri di sini. Orang-orang yang membuang tanah ini ingin tanah ini hilang. Mereka ingin ceritanya terkubur. Mereka ingin dunia melupainya. Dan sebaliknya, setiap ember yang diayak, setiap pecahan tembikar yang ditarik keluar dari kotoran adalah kalimat lain dari Alkitab yang ditulis kembali ke dalam tanah. Anda tidak bisa menghapus kebenaran karena pada akhirnya ia akan keluar dari tanah. Saya gak menyangka akan merasakan ini. Saya pikir saya datang ke situ sejarah. Tapi saya berdiri di Bukit Zaitun, memandang ke seberang Bukit Bait Suci, dengan tanah gunung itu benar-benar ada di bawah kuku saya. Sebelum saya naik ke sini, saya menginginkan sesuatu yang bisa saya bawa pulang. Sesuatu yang bisa saya lihat saat membuka Alkitab, sesuatu yang bisa saya berikan kepada anak-anak saya suatu hari nanti. Dan sebenarnya hari ini Anda bisa melakukannya. Anda sedang melihat tanah Bukit Bait Suci.
Anda benar-benar bisa mengambil ini dan membawanya pulang. Ini adalah abu tanah dari Bukit Bait Suci. Ini dilengkapi dengan sertifikat. Ada kelompok di Israel yang mengambil tanah ini, tanah Bukit Bait Suci, dan menjadikannya perhiasan indah yang bisa Anda pakai. Kalung, kenang-kenangan, serpihan tanah tersuci di bumi di leher Anda. Ini bekerja sama dengan proyek di sini. Jadi saya akan menaruh tautannya di deskripsi. Ini sungguh luar biasa. Jika Anda pernah ingin menggenggam sejarah Alkitab di tangan Anda, inilah yang paling mendekati. Ini sungguh luar biasa. Mereka mencoba mengubur sejarah kita dan kita mengeluarkannya kembali. Jadi ini sungguh luar biasa. Kunjungi toko Israel untuk mendapatkan tanah asli dari Bukit Bait Suci.